Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek pertemuan ke-14. Semoga kita masih bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, selamat pagi dulu ya, selamat pagi. Semangat. Ya, hari ini kita akan mempelajari manajemen pengadaan proyek ya. Intinya manajemen pengadaannya. Manajemen pengadaan apa sih? Ya adalah suatu proses yang menjamin tersediaan barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Ya, jadi pada saat proyek berjalan, kita pasti secara nggak langsung butuh barang atau jasa dari luar ya. Ya, misalkan kita ada proyek perpindahan kantor ya, misalkan kantornya tadinya di Jalan Hayam Wuruk pindah ke Jalan Rasuna Said. Nah, itu berarti kan kita membutuhkan jasa perusahaan yang memindahkan barang. Kemudian juga kita memerlukan mungkin berarti kabel jaringannya ada diganti. Nah, ini berarti kita membutuhkan perusahaan yang menjual kabel jaringan ya. Nah, kayak gitu-gitu biasanya seperti itu. Ya, biasanya manajemen pengadaan diperlukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses penyerahan proyek. Ya, pada saat perencanaan kita membutuhkan sesuatu ya, membutuhkan software atau hardware sesuatu, nah termasuk dalam manajemen pengadaan. Kemudian pada saat pelaksanaan proyek juga kita membutuhkan butuhkan hardware, software atau alat sesuatu, nah itu termasuk dalam manajemen pengadaan. Nah, pada saat proses penyerahan juga mungkin kita butuh sesuatu, butuh hardware, software atau alat apa, nah itu termasuk dalam manajemen pengadaan juga ya. Ya, proses manajemen pengadaan kira-kira apa saja? Pertama, merencanakan pengadaan ya, plan procurement management. Yang kedua, melakukan pengadaan, conduct procurement. Yang ketiga, mengadministrasikan ya, kontrol pengadaan, kontrol procurement. Keempat adalah closing ya, mengakhiri pengadaan. Ya, langkah-langkahnya ada 4 ya, langkah utamanya. Yang pertama adalah merencanakan pengadaan ya. Ya, intinya untuk dokumentasi keputusan pembelian, menentukan pendekatan dan mengidentifikasi perusahaan pengadaan yang mana yang potensial dalam proyek ya. Jadi perusahaan pengadaannya juga harus dipilih ya, nggak boleh sembarangan untuk menghasilkan proyek yang terbaik ya, untuk menggunakan produk jasa dari luar yang baik juga, bukan yang buruk. Jika tidak ada keperluan untuk membeli produk atau jasa dari luar, maka tidak perlu melakukan proses manajemen pengadaan lainnya ya. Memang jika setelah di review memang tidak perlu memerlukan beli produk dan jasa dari luar, maka memang tidak perlu melakukan proses pengadaan. Yang kedua, melakukan pengadaan, conduct procurement. Melakukan pengadaan salah satunya adalah outsourcing ya. Ya, outsourcing yang dari luar. Ya, maka manajer harus melakukan perjanjian kontrak kerja ya, atau kontrak statement of work (SOW). Perjanjian kerja dimaksud adalah deskripsi pekerjaan yang dilakukan dalam pengadaan ya. Kira-kira dalam pengadaan apa saja yang dilakukan, nah itu tercantum dalam SOW. Atau juga disebut juga dengan perjanjian kontrak kerja. Melakukan pengadaan. Masih lanjutannya, lebih singkatnya SOW adalah ruang lingkup pengadaan ya. Kira-kira apa saja ya dikerjakan, ruang lingkupnya apa saja yang dikerjakan. Adapun klausul dalam kontrak SOW adalah 1. Kontrak harus mencakup klausul khusus untuk mempertimbangkan masalah unik dalam kegiatan proyek. Ya, mungkin dalam kegiatan proyek itu timbul masalah. Nah, itu di dalam klausul SOW itu harus dicantumkan ya, untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan dalam pengadaan. Yang kedua, memerlukan berbagai pengalaman pendidikan atau pengalaman bekerja untuk upah yang berbeda. Ya, untuk melakukan pengadaan mungkin memerlukan beberapa orang yang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda ya. Nah, itu memerlukan upah atau upah yang berbeda juga.
Klausul kontrak juga memungkinkan pembeli atau pemasok untuk membayar kontrak. Ya, di dalam klausul kontrak atau SOW mungkin ada hal-hal poin yang penting ya. Jika pembeli atau pemasok melanggar sesuatu, maka tertulis di dalam klausul kontrak, maka kegiatannya bisa dihentikan ya. Kegiatannya bisa dihentikan secara langsung ya. Nah, itu ditulis dalam klausul kontrak. Jika pembeli atau pemasok melanggar sesuatu, nah itu ditulis di dalamnya. Untuk membuat SOW ada beberapa format template dalam pembuatannya, yaitu satu, catur lingkup kerja, yaitu menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan secara detail ya. Juga ditulis butuh perangkat keras dan perangkat lunak apa saja ya dilakukan dalam pekerjaan. Nah, itu ditulis semuanya di dalam lingkup kerja. Menjelaskan pekerjaan dilakukan secara detail, butuh software dan hardware apa saja, ditulis semuanya ya yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua adalah lokasi kerja ya, menjelaskan pekerjaannya dilakukan di mana sih ya. Juga kalau lokasi pekerjaan di mana itu juga menentukan perangkat keras dan software yang dilakukan ya. Jika kerjaannya dilakukan di outdoor, nah berarti perangkat keras dan perangkat lunaknya itu mungkin harus alat yang tahan panas atau tahan hujan ya. Nah, seperti itu atau gimana. Nah, itu beda lagi kalau pekerjaan dilakukan di dalam indoor ya. Nah, seperti itu kira-kira. Yang ketiga, periode kerja ya. Ya, di dalam SOW harus dicantumkan kapan pekerjaan dimulai dan kapan diakhiri ya. Itu mempengaruhi jam kerja, jumlah jam yang dapat ditagih per minggu. Ya, jadi pekerjaan harus dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya. Karena jika melewati tanggal yang sudah ditentukan, bisa-bisa jumlah atau upahnya ditagihnya melebihi yang sudah ditentukan. Yang keempat, jadwal produk yang dihasilkan. Ya, kira-kira memberikan daftar produk yang dihasilkan. Ya, kira-kira setelah proses ini dilakukan, kira-kira apa saja yang dihasilkan sih dan kapan harus diselesaikan. Standar yang dapat diberlakukan. Nomor 5, menentukan standar ya. Jadi harus ada standar-standarnya ya. Jadi kerjaan dilakukan itu harus sesuai standar yang sudah ditetapkan dari awal ya. Jika tidak sesuai standar maka harus dibetulkan ya, harus dibetulkan kalau tidak sesuai standar pekerjaan yang sudah ditentukan dalam SOW. 6, kriteria penerimaan. Menjelaskan di bagian apa organisasi pembeli akan menentukan apa pekerjaan terima. Ya, setelah kita melakukan semuanya, maka pembeli menentukan ya apa pekerjaan dapat diterima atau enggak ya. Jika sudah sesuai SOW, kemungkinan besar akan diterima. Tapi jika tidak sesuai dengan SOW, maka kemungkinan pekerjaan dapat ditolak. 7, syarat-syarat khusus. Yang menentukan syarat khusus spesifikasi perangkat lunak atau hardware. Ya, mungkin dalam pekerjaan ini diperlukan perangkat lunak atau perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan minimal ya. Jadi perangkat lunak dan perangkat lunaknya harus ada spesifikasinya agar pekerjaan pengadaan itu berjalan dengan lancar. Jadi harus ada spesifikasinya. Juga dibutuhkan tingkat pengalaman personilnya ya, harus minimum, misalkan personilnya harus mempunyai pengalaman minimum misalkan 5 tahun ya. Nah, kalau tidak 5 tahun maka tidak bisa, harus ya itu. Aktivitas dan manajemen pengadaan. Yang pertama, perencanaan pengadaan menetapkan apa saja yang perlu disediakan dan kapan harus dilakukan ya. Ya, mirip-mirip seperti di atas ya, juga memilih pemasoknya dan menetapkan kontrak pesanan kerja. Perencanaan permintaan yaitu mendokumentasi permintaan produk ya. Permintaan yaitu proses melakukan permintaan terhadap kebutuhan yang perlukan dalam proses. Ya, pada saat melakukan proyek mungkin muncul permintaan kebutuhan yang dilakukan dari dalam proyek ya. Nah, itu biasanya disanggupi ya. Seleksi sumber ya, yaitu memilih supplier yang bagus ya atau potensial. Itu harus memilih supplier yang bagus agar proses pengadaan berjalan lancar.
Ya, penyelesaian kontrak yaitu melakukan verifikasi produk dan audit kontrak ya. Ya, produknya harus dicek ya, dan kontraknya juga harus dicek ulang lagi. Ya, yang berikutnya identifikasi kebutuhan proyek tentang produk jasa yang penuhi dari luar organisasi. Nah, ini produk dan jasa yang dari luar perusahaan harus dicek ya, harus diperiksa. Ya, ini hampir mirip seperti di atas. Jika tidak ada kebutuhan dari luar, maka tidak ada proses pengadaan. Nah, ini ada kuis atau tugas yang harus dikerjakan ya. Ya, tugasnya adalah seberapa penting pengadaan proyek hubungannya dengan proyek yang sedang kita kerjakan. Coba jelaskan dan beri contohnya ya. Ya, penjelasannya secara lengkap ya, dan ada contohnya. Nah, dikumpulkan lewat email paling lambat 3 Juli 2021. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan lewat WA ya. Ya, ini ya, jangan telat ya, jangan telat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.